cewek yang memiliki cita-cita yang sangat mulia. Yuk langsung saja kita kenalan. Hai, tolong perkenalkan nama kamu. Hai, perkenalkan nama saya Lisa. Saya kelas 9, saya sekolah di SMP Negeri 5. Hai Lisa, senang bertemu denganmu. Nah, kalau kakak boleh tahu, Lisa ingin memiliki cita-cita di masa depan ingin menjadi apa? Saya ingin menjadi guru, Kak. Wow, cita-cita yang sangat mulia. Guru adalah profesi yang sangat penting untuk negara ini. Apa yang membuat Lisa ingin menjadi seorang guru? Saya tertarik sebagai seorang guru karena di sekolah saya mengajar teman-teman saya yang kurang mengerti atau kurang memahami dalam materi. Jadi jika teman-teman saya memahami materi tersebut, menurut saya jadi senang, Kak. Terus menurut saya guru itu sebagai profesi yang paling penting karena guru itu bukan hanya mengajar tetapi juga menjadi sebagai motivasi untuk siswa-siswanya dan juga untuk membimbing dan memberi semangat. Wow, sungguh luar biasa ya. Kalau boleh tahu, kamu ingin menjadi guru apa? Saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia, Kak. Luar biasa. Apakah ada guru yang menginspirasi kamu? Oh, ada, Kak. Saya mempunyai guru satu di sekolah, guru bahasa Indonesia. Menurut saya guru tersebut itu bukan hanya sebagai menerangkan atau hanya fokus untuk menerangkan, tetapi juga dia memberikan sebagai contoh realitanya atau contoh nyatanya. Dia bukan hanya untuk belajar dalam sekolah, bukan hanya untuk fokus dia di tempat duduk, Kak, tapi melainkan untuk ke lingkungan. Jadi kita itu langsung terjun ke lingkungan untuk mencari ide-ide lebih luasan, misalnya untuk membuat puisi, misalnya membuat cerpen ataupun lainnya gitu, Pak. Wow, keren sekali. Sekarang, apakah langkah-langkah yang sedang kamu lakukan untuk mendekati cita-citamu itu? Baik, Kak, langkah-langkah pertama yang saya ambil sekarang itu tentunya belajar dengan sungguh-sungguh, terutama dengan lebih fokus untuk belajar bahasa Indonesia ya, Kak. Terutama saya juga mengikuti lomba atau membuat puisi, membuat cerpen, dan saya juga sering menjelaskan adik saya, Kak, di rumah gitu. Seolah-olah saya seorang guru. Wow, bagus itu ya, namanya latihan sejak dini. Apakah kamu sudah punya rencana untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya? Baik, kalau untuk rencana ke depannya, Kak, saya itu nanti SMA kelak saya ingin mengambil jurusan IPS, dan nanti saat saya kuliah saya ingin melanjutkan pendidikan di USU atau Universitas Sumatera Utara dengan mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Amin, semoga cita-cita kamu tercapai ya Lisa. Menurut kamu, apakah tantangan terbesar menjadi seorang guru? Menurut saya tantangan terbesar menjadi seorang guru itu yaitu menghadapi siswa atau murid dalam kelas yang mungkin kurang fokus atau tidak mendengarkan atau mungkin malas dalam mengerjakan tugas. Tapi sebagai saya seorang guru, kita harus aktif, harus kreatif, dan juga harus lebih semangat lagi mengajari siswa agar siswa itu juga lebih cepat memahami proses belajar mengajar. Betul sekali, guru yang baik adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Nah, terakhir Lisa, apa tantangan seorang anak-anak seusiamu yang sedang merintis cita-cita? Baik, Kak, untuk teman-teman, kakak-kakak yang sedang memperjuangkan cita-cita, yang sedang mengajar cita-cita, kita itu semua pertama pasti punya mimpi, pasti punya cita-cita. Jadi apa yang harus kita lakukan sejak dini itu, yaitu mungkin kita harus belajar lebih giat, harus sering melatih diri kita sendiri, bukan tentang materi tapi juga tentang mental, karena untuk menghadapi dunia kedepannya juga harus menghadapi mental ya, Kak. Terus beranilah mewujudkan cita-cita, beranilah bermimpi, karena yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih banyak Isa, semoga kamu menjadi guru yang hebat dan menginspirasi di masa depan. Amin. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih sudah